Salam kerahiman. Hari ini 11 Februari. Kita akan baca dari 6:22 dan 7:02. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 6:22. Persatuan mesra suatu jiwa dengan Allah. Allah menghampiri suatu jiwa dengan cara istimewa yang hanya diketahui oleh Allah sendiri dan oleh jiwa itu. Tidak seorang pun memahami kesatuan yang misterius ini. Kesatuan ini dikuasai oleh cinta dan segala sesuatu dicapai hanya oleh cinta. Yesus memberikan dirinya kepada jiwa dengan cara yang lembut dan manis, dan dalam lubuk hatinya terdapat damai. Ia memberikan kepada jiwa banyak rahmat dan membuat jiwa itu mampu membagikan pikiran-pikirannya yang kekal. Dan seringkali Allah menyatakan kepadanya rencana-rencana ilahinya. 7:02, 13 Agustus 1936. Malam ini kehadiran Allah meliputi aku dan dalam sekejap aku menyaksikan kekudusan besar Allah. Oh, betapa keagungan Allah menyelubungi aku. Kemudian aku menyaksikan seluruh lubuk kehampaanku. Ini adalah suatu siksaan yang berat karena penglihatan ini langsung disusul dengan kasih. Jiwaku mengikat diri erat-erat dengan Allah dan kedua kasih saling bertatap muka. Sang pencipta dan ciptaannya. Satu tetes kecil berusaha membandingkan dirinya dengan samudra raya. Mula-mula tetes kecil itu ingin merengkuh samudra yang tak terbatas itu dalam dirinya. Tetapi pada saat yang sama ia mengetahui bahwa dirinya hanyalah satu tetes kecil. Dan karena itu ia lenyap dan larut sama sekali dalam Allah seperti satu tetes air larut dalam samudra. Mula-mula saat ini merupakan saat siksaan. Tetapi kemudian sedemikian manis sehingga waktu mengalaminya jiwa merasa bahagia. Persatuan mesra antara jiwa dan Allah. Yang bisa tahu ya hanya Allah dan jiwa tersebut. Di sini Suster Faustina cerita, Allah menghampiri suatu jiwa dengan cara yang istimewa. Itu satu pengalaman yang pribadi sekali. Karena hanya bisa dirasakan oleh Allah dan jiwa tersebut. Dan rumusnya, rahasianya, kesatuan itu disebabkan oleh cinta. Kesatuan itu dicapai oleh cinta. Oleh sebab itu kita harus punya cinta yang besar kepada Tuhan. Yesus memberikan dirinya kepada jiwa dengan cara yang lembut dan manis. Dalam lubuk hatinya terdapat damai. Ia memberi banyak rahmat. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, kita akan merasa damai. Dia akan memberikan banyak rahmat dan dia bersatu dengan jiwa, dengan lembut, dengan manis. Sehingga jiwa dapat membagikan pikiran-pikirannya yang kekal. Kalau kita sudah bersatu dengan Tuhan, maka kita juga bisa men-sharingkan, bisa menceritakan, bisa mendapat pencerahan tentang pikiran-pikirannya. Dan bahkan Tuhan bisa juga menjelaskan kepada kita tentang rencana-rencana ilahinya. 7:02 itu terjadi pada tanggal 13 Agustus 1936. Malam itu kehadiran Allah meliputi aku. Sering Suster Faustina sharing pada kita semua ya, di mana kehadiran Allah itu meliputi dirinya. Hal ini juga kita bisa alami. Dengan persiapan, dengan kecintaan, dengan kesungguhan, dengan kerinduan. Kemudian aku menyaksikan seluruh lubuk kehampaanku. Dia ini siapa? Dia orang tidak berdaya, berdosa, hampa, nggak punya apa-apa, nggak ada yang hebat yang bisa dia persembahkan ya, seolah-olah seperti itu. Juga sakit penyakit. Dia nih papa, dia nih hampa, nggak punya apa-apa. Tapi kok Allah luar biasa. Kasih Allah itu melingkupi dia. Dan menurut dia ini menjadi satu siksaan yang berat. Karena penglihatan ini langsung disusul dengan kasih.
dia, kalau bahasa manusia barangkali ya, kalau saya berjasa, saya menghasilkan sesuatu, saya memberikan benefit kepada orang itu, saya sukses, dan orang memandang saya dengan kasih, dengan kagum, ya wajar ya dalam tanda kutip. Tapi Suster Faustina di sini katakan, saya ini nggak ada apa-apanya, hampa, berdosa, nggak bisa melakukan apa yang Yesus minta. Karena banyak kelemahannya ya, karena dia sakit sehingga dia nggak bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Dia ini nggak ada apa-apanya, tapi kok Tuhan menunjukkan kasih. Dia nggak berjasa apa-apa, tapi kok Tuhan memberikan dia kasih. Itu yang membuat dia mendapat satu siksaan berat. Saya nggak lakukan apa-apa, tapi kok Tuhan kasih saya kasih. Mengasihi saya yang luar biasa. Dia hampa, tapi dia dapat kasih dari Tuhan. Dia nggak lakukan apa-apa, dia nggak punya apa-apa, dia nggak berdaya, tapi Tuhan memberikan hadiah yang luar biasa, yaitu kasihnya. Luar biasa ya kasih Tuhan. Luar biasa kerahiman Tuhan. Ada Sang Pencipta dan ciptaan. Sang Pencipta diumpamakan samudra luas yang tidak terbatas. Sedangkan ciptaan, Suster Faustina membayangkan satu tetes kecil. Satu tetes kecil. Yang dia tadinya ingin merangkul samudra tersebut. Tapi ternyata satu tetes kecil ini justru lebur, lenyap di dalam samudra kerahiman Tuhan. Mula-mula dia merasakan siksaan. Tapi kemudian sedemikian manis sehingga waktu mengalaminya jiwa merasa bahagia. Pada waktu kita menderita, memang kita rasa itu penderitaan, siksaan, sampai kapan, saya udah gak kuat, saya udah gak mampu lagi. Tapi pada saat kita mengalami kasih Tuhan, Suster Faustina katakan pada waktu kita mengalaminya, jiwa itu merasa bahagia, udah lupa tuh sama yang menderita, sama penderitaan. Kalau saya bandingkan dengan contoh melahirkan. Saya punya anak 3. Pengalaman melahirkan anak yang pertama. Belum ada pengalaman kan? Belum ada pengalaman melahirkan. Jadi secara hitung-hitungan udah mau sampai. Ada rasa was-was, ada rasa takut, ada rasa bagaimana ini, bagaimana itu gitu ya. Ada kekhawatiran seperti itu. Dan tiba-tiba mulai ada reaksi. Ada sakit perut. Yang nggak bisa ketahan. Mula-mula lama, makin cepat, makin lama jaraknya makin dekat dan makin sakit. Waduh, luar biasa sakit ya. Bawa ke rumah sakit. Itu pas 25 pagi, 25 Natal pagi, padahal dokter udah bilang jangan lahiran ya menjelang Natal dan Tahun Baru supaya saya bisa istirahat. Tapi ternyata 25 subuh saya harus ke rumah sakit karena sudah terjadi gejala, tanda-tanda. Sampai sana, saya merasa sangat sakit, luar biasa sakit, sampai saya pukul tembok. Ya, untuk nahan sakitnya itu saya pukul tembok. Proses berjalan, ya itu kan alamiah ya proses melahirkan itu. Sampai akhirnya di saat tertentu, saat melahirkan, di mana bayinya keluar, dengar suara bayi nangis, itu rasa sakit, rasa segala macam udah hilang semua, nggak kerasa lagi. Yang ada adalah sukacita, gembira, bersyukur, berterima kasih, luar biasa. Begitu pula dengan yang Suster Faustina alami. Awalnya dia merasakan itu siksaan, begitu pula dengan kita, merasakan penderitaan. Waduh, sampai kapan ini ya? Tapi begitu mengalami waktu tersebut, mengalami kasih Tuhan, mengalami pelukan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, solusi dari Tuhan, semua penderitaan itu sudah tidak ada rasanya lagi. Yang ada adalah rasa yang manis, rasa yang sedemikian manis, dan dikatakan jiwa itu merasa bahagia.
Ini menjadi satu jawaban buat kita semua. Selama kita di dunia, kita masih berjuang dengan segala macam yang bisa terjadi. Badai, banjir, kecelakaan, masalah demi masalah. Ada aja terus ya. Tapi itu semua serahkan pada Tuhan. Kita nanti akan merasakan manisnya pada saat kita mengalami kasih Tuhan, dan yang ada hanya kebahagiaan. Oleh sebab itu, mari kita fokus tunjukkan kasih kita pada Tuhan. Itulah yang menjadi satu-satunya target jalan. Tujuan kita hanya mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, otomatis kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama, mengampuni sesama, memperhatikan sesama, peduli pada sesama. Akhirnya nggak fokus lagi pada penderitaan, dan itu akan memudahkan kita untuk bersyukur. Dan kalau kita bersyukur, itu juga sebagai satu ungkapan kasih kita pada Tuhan dengan melaksanakan firman Tuhan, bersyukur senantiasa dalam segala hal. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesra-Mu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.